Lensa full frame udah autofocus, kok bisa semurah ini? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa baru yang menurut gue ini bisa racun banget buat para pengguna kamera mirrorless full frame. Karena ini adalah lensa dari TT Artisan 50mm f1.8, angka yang cukup common dan cukup banyak dicari orang, tapi dengan harga yang super duper murah. Bayangin aja, cuma 2 juta rupiah dan dia membawa tampang yang bener-bener ringkas kayak gini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen kasih tahu dulu kalau teman-teman pengen maksimalin kamera mirrorless kalian, pengen belajar buat upgrade skill kalian di dunia kerja, kalian cek aja kelas-kelas ekspres yang ada di bosandikkelas.id, karena kelasnya bener-bener ekspres dan full langsung praktek yang bisa kalian ikutin, dan harganya juga masih murah-murah banget. Langsung aja kalau kalian kepo, cek bosandikkelas.id, tinggal klik aja di situ biar gampang buat main ke websitenya. Balik lagi ke pembahasan lensanya sendiri. Ini bener-bener absurd ya. Kalau gua buka, lihat deh, ini bener-bener kecil banget. Ini 50mm f1.8 dan untuk kamera full frame. Dan bahkan mungkin tadi gue belum nyebut ya, tapi satu hal yang juga gokil, ini udah autofocus di harga 2 juta rupiah doang. Jadi ini benar-benar gebrakan dari TT Artisan. Ini adalah TD Artisan 50mm f1.8 Neo. Jadi ini adalah seri barunya mereka dengan nama Neo, dengan ukuran yang benar-benar kecil buat dibawa-bawa. Dimana sekarang kan kamera-kamera yang cukup compact gitu ya, full frame sekalipun itu mulai banyak. Kayak kalau di Sony sendiri itu ada A7C, ada ZV gitu kan. Dan ini bisa jadi solusi banget, apalagi dengan harga cuma 2 juta rupiah doang. Tapi secara fisik yang langsung gua rasakan, ini rasanya sih sebenarnya kayak lensa pada umumnya, proper, bagus build quality-nya, bukan build quality yang terasa asal-asalan juga. Tapi yang langsung gua notice, ringnya ini kan dia oke lah, tampangnya kayak lensa biasa gitu ya. Tapi ringnya ini, dia cuma hiasan. Dia cuma apa ya, secara fisik bentuknya kayak ring, tapi dia tidak ada manual focusing ring, which is cukup berani, yang berarti dia sangat pede dengan sistem autofocus yang dibawa di lensanya sendiri. Walaupun tetap itu bergantung sama body kamera yang kalian pakai gitu ya, dan nanti kita akan bahas juga soal performa autofocusnya. Untuk kualitas gambar sendiri, buat lensa yang perlu selalu kita ingat gitu ya, harga 2 juta, ukuran compact gitu kan, kualitas gambarnya itu bener-bener proper, udah cakep banget, bagus. Menurut gue bisa menghasilkan gambar-gambar yang cukup menarik, apalagi ya balik lagi dengan angka yang kesukaan orang-orang juga, 50mm f1.8. Cuma kalian harus note juga kalau dia masih ada chromatic aberration di beberapa kondisi, terutama pada kondisi-kondisi yang high contrast. Kalau kalian pakainya ya memang untuk portrait bokeh atau kalian shot produk dengan background yang mungkin masih banyak warna dan lain sebagainya, mungkin nggak akan terasa gitu. Tapi kalau misalkan kalian di high contrast banget, lalu kalian misalkan foto yang biasanya paling kelihatan tuh kalian foto dedaunan tapi belakangnya langit lagi trik-triknya gitu ya. Jadi putih rata, daunnya kan itu banyak ngeblur juga. Nah itu biasanya mulai berasa tuh chromatic aberration-nya cukup mengganggu. Tapi di luar dari itu kalau kalian pakai buat shot orang, buat shot produk gitu kan, dengan bokeh pepohonan di belakang yang nggak terlalu kontras, atau mungkin di indoor apalagi gitu ya, di indoor pasti sangat-sangat aman. Jadi menurut gua itu udah sangat cukup. Dan balik lagi kalau kita bahas harganya, ya lumayan gila gitu. Jadi menurut gua buat kalian yang pakai kamera full frame, nyari lensa murah, ini bisa jadi salah satu solusi juga. Sama dia untuk distorsi yang kita rasain tuh masih ada. Jadi kalau kita tes pakai grid gitu foto, dia ada distorsi cekung. Gridnya kalian bisa lihat sendiri ya, gridnya kelihatan cekung. Tapi itu easily fix lah. Di software tuh gampang banget buat kalian biasanya distortion, apa sih namanya? Ya pokoknya buat fix distortionnya. Dan memang rata-rata lensa juga nggak ada yang bener-bener perfect gitu ya. Dari segi distorsi biasanya agak cembung dikit, agak cekung dikit. Cuma di sini memang lumayan berasa. Tapi balik lagi itu karena kita foto grid kotak-kotak tadi. Kalau misalkan kalian pakai balik lagi untuk shot produk, untuk portrait gitu ya, itu nggak ada masalah sama sekali, nggak bakalan terlalu berasa. Dan balik lagi ketika kalian masukin ke software editing kalian, biasanya ada untuk fixnya secara software gitu. Itu simple banget lah. Lalu mungkin yang cukup penting juga adalah minimum focus distance-nya. Buat gue pribadi ini yang biasa kita tes juga gitu ya untuk lensa-lensa yang kita pakai, karena kita banyak tes produk. Untuk minimum focus distance, kalau kalian fotonya untuk portrait itu harusnya tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Itu sangat aman. Tapi kalau kalian buat shot produk, dia nggak bisa terlalu deket memang dibandingkan mungkin lensa-lensa yang lebih mahal. Tapi ya
so far nggak ada lensa yang lebih murah juga sih dari ini. Ini bener-bener murah banget untuk apa yang dibawa gitu ya. Dan minimum focus distance-nya, kalaupun kalian pengen shot produk pun, itu masih cukup oke untuk dapat detail yang lumayan kuat. Tinggal mungkin ada extra cropping lagi. Tapi ya menurut gua cukup lah. Mostly untuk berbagai kebutuhan, minimum focus distance-nya udah cukup memuaskan. Apalagi kalau inget harga yang ditawarkan. Nah, bagaimana performa autofocusnya sendiri? Karena kan tadi dia tidak membawa manual fokus. Dan awal gua ngobrol sama yang minjemin lensanya, memang kata dia lensa ini lebih ditujukan kepada fotografi gitu ya. Tapi tidak karena mungkin kalau kalian videografi banyak main manual fokus dan lain-lain bereksperimen gitu ya. Ya di situ masuk akal. Tapi pas gua tes, gua kira karena autofokusnya akan kurang gitu ya, sehingga lebih bisa dipakai buat foto dan buat video akan berasa kejar-kejarannya. Tapi ternyata enggak pas kita tes. Ya apalagi kalau kita foto ya, kalau kita foto udah sangat aman. Balik lagi tergantung body kamera yang kalian pakai juga. Tapi kita ada tes buat video juga, maju mundur subjeknya gitu dan lain sebagainya. Kita pakai body Sony A7R5 ini yang autofokusnya udah cakep banget juga, dan itu tidak ada isu sama sekali. Kita sih nggak mendapati isu yang mengganggu gitu ya. Mungkin beberapa kali miss, tapi nggak kelihatan juga lah gitu, kayak cepet banget, ngejarnya cepet banget. Mungkin cara kita kebiasaan pakai Fuji gitu ya, jadi itu hal yang biasa kita tolerir. Pokoknya gue tidak merasa ada pengurangan dari segi autofocus performance yang dibawa sama si lensa ini selama kalian pakai body yang autofokusnya udah cukup bagus juga. Sama mungkin gue pengen ngasih sedikit konteks ya betapa serunya lensa ini. Kalau kalian tahu di awal-awal gue bermain kamera, itu zamannya DSLR dulu gitu kan. Dulu tuh lensa paling terkenal memang 50mm f1.8. Kalau nggak salah sampai ada penyebutannya juga, Nifty 50 apa 50 Nifty gitu ya. Gue juga suka agak-agak kebalik di situ. Tapi ya itu lensa paling populer, dan dulu itu lensa yang harganya kalau kalian pengen yang hasilnya cukup decent itu juga 3-4 jutaan. Dulu murahnya aja itu ada paling Yongnuo itu udah 1,8, 2 jutaan gitu ya. Tapi kualitasnya tuh langsung kelihatan banget gitu. Kalian pakai lensa murah, autofokusnya juga ala-ala. Kalian pakai yang native pun 50mm 1.8 autofokusnya ala-ala ya. Ya mungkin karena itu zamannya DSLR juga. Tapi di sini tahun 2026 kalian bisa dapat lensa 50mm f1.8 buat full frame, full autofokus dengan harga 2 juta rupiah. Menurut gue itu privilege banget yang kalian bisa ambil sekarang kalau kalian lagi belajar fotografi gitu ya. Dan ini salah satu lensa yang sangat direkomendasikan juga buat kalian yang baru belajar. Dan setelah gue cobain, lihat hasilnya, lihat performanya, harga 2 juta sih ini worth it banget. Mungkin kalau kalian udah tertarik, kalian langsung aja cek, kita kasih tag produknya juga di deskripsi gitu ya. Kalian silahkan klik dari situ biar kita dapat mungkin traffic affiliate juga. Tapi intinya secara overall di harga 2 juta rupiah, lensa TT Artisan di seri Neo ini menurut gua adalah solusi gitu ya. Untuk kalian yang mungkin budgetnya nggak terlalu besar, tapi pengen mulai belajar foto-foto dengan hasil yang langsung memuaskan. Dibandingkan pakai lensa kit gitu ya, 50mm f1.8 otomatis itu pasti langsung berasa banget perbedaannya. Dan ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Oh mungkin sedikit note ya, ketika kita pertama pegang ini dia harus upgrade firmware dulu, tapi nggak terlalu ribet. Kalian tinggal cari firmware-nya aja, harusnya ada di websitenya. Kalau kalian udah beli, kalian tinggal copy aja. Jadi dia tuh update-nya, gue juga suka, dia nggak ada USB slot di sini. Dia update-nya pakai landscape-nya, itu ada kontak kuningan dan itu nanti ada USB sambungin ke komputer. Kalian tinggal copy paste aja gitu, si firmware-nya copy paste ke drive-nya dia yang kebaca di PC kalian, udah ke-update gitu. Dan itu gampang banget dan ya so far benar-benar memuaskan di harga 2 juta rupiah. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.